Halo sobat semua, saya pendatang baru di dunia YouTube jadi apabila ada salah kata, edit, atau bahasa saya mohon maaf. Di channel ini saya akan membahas seputar komik isekai, romance, komedi, 18 plus dan lain-lain. Review kali ini kita akan bahas tentang komik yang berjudul Tensei Kenja no Isekai Raifu. Komik yang rilis 2018 punya rating 4,7 dan masih berstatus ongoing atau masih ada kelanjutannya. Komik ini punya MC atau tokoh utama yang overpower yang punya job tamer atau penjinak monster sekaligus sage agung. Tokoh utamanya bernama Sano Yuji, seorang karyawan perusahaan yang tidak pernah naik jabatan meskipun selalu bekerja. Hobinya bermain game. Ketika dia mengerjakan tugas perusahaan di rumah, dia mendapat pesan di komputernya bertuliskan, "Kau dipanggil ke dunia lain, jika setuju tekan yes, jika tidak tekan no." Yuji mengira itu virus, tiba-tiba dia berada di dunia lain. Di depannya berdiri seekor slime. Yuji mengira slime itu mau melawannya, tetapi dia malah menjinakkan slime itu dan menjadi seorang tamer. Dia berjalan-jalan dan menemukan rumah kosong dan di dalamnya terdapat perpustakaan. Dan buku-buku itu ternyata berisi grimur atau buku sihir. Yuji membacanya tanpa dia sadari dia mendapat beberapa skill hanya dari membaca buku sihir itu. Dia menemukan ratusan slime dan menjinakkannya mereka. Saat dia keluar rumah itu, dia langsung dihadapkan dengan seekor naga. Yuji menggunakan skill Hellfire of Demise dan tak disangka ledakannya sangat kuat, naga itu pun mati. Yuji dapat menggunakan semua 6 atribut baik Dark, Light, Fire, Water, Wind, dan Earth. Selain kapasitas sihirnya yang besar, Yuji juga punya beberapa kemampuan. Di antaranya Sare Sensei yang menyebabkan dia dapat melihat apa yang slime itu lihat bahkan dari jarak jauh. Dia juga punya reinforcement untuk melindungi monster yang dia jinakkan. Yang terhebat, dia punya skill magic transfer yang membuat monster yang dijinakkan dapat menggunakan skill milik Yuji. Slime membawa bangkai naga itu dan mereka pergi ke kota. Yuji mendaftar di guild petualang dan ketika mengisi formulir, resepsionis tidak percaya dengan banyaknya skill yang dimiliki Yuji. Dia mengikuti ujian guild. Tetapi bahkan batu kristal untuk mengukur kekuatan sihir hancur lebur. Dia lulus semua ujian dan mendapat kartu petualangnya. Dia memulainya dari rang H. Yuji mendapat quest mengumpulkan bunga Drier di sebuah gunung. Di perjalanan dia mendapat teman kedua yaitu Proud Wolf, seekor anjing putih penakut. Di gunung Yuji bertemu Dryad, wanita yang terlihat lemah. Ternyata ada manusia yang menaruh batu hitam terkutuk di tanah yang membuat Dryad melemah. Yuji mencoba menolongnya dengan menghancurkan batu itu dengan pedang, tapi pedang itu rusak. Dia menggunakan Hellfire of Demise juga tidak berefek ke batu itu. Kemudian dia berpikir untuk menggunakan Dispel dan ternyata berhasil, tetapi banyak monster yang keluar dari batu itu lalu Yuji langsung menghabisinya. Proud Wolf sampai ketakutan melihat sihir Yuji. Dia menemukan bunga Drier dan pulang. Yuji memberitahu guild tentang batu terkutuk. Tak lama ada puluhan ribu monster datang ke arah kota Yuji berada. Semua petualang bersiap menghadapi para monster. Karena jumlahnya terlalu banyak, mereka pun kesulitan. Yuji menggunakan Hellfire of Demise dan membantai semua monster. Ternyata batu terkutuk itu dibuat oleh organisasi hitam The Blue Moon of Salvation, sebuah organisasi yang bertujuan memusnahkan manusia dengan alat api penyucian. Setelah jadi pahlawan kota, Yuji meninggalkan kota itu dan menuju kota selanjutnya. Setelah sampai, dia mendaftar di guild dan langsung diterima karena punya gelar mata-mata rang B dari guild kota sebelumnya. Yuji mendapat quest dengan party 3 orang mencari Earth Dragon Monster rang B.
Ternyata salah satu dari mereka ada seorang yang bekerja sama dengan kelompok bandit. Yuji pun menyerang mereka dengan area freeze medium. Salah satu bandit itu ternyata kepalanya dihargai 2,5 juta dolar. Mereka melanjutkan pencarian Earth Dragon. Tetapi mereka bertemu dua naga sekaligus, Earth Dragon dan Blue Dragon yang lebih kuat dari Earth Dragon. Yuji berhasil membunuh Earth Dragon dengan Hellfire of Destruction, lalu mereka kembali ke kota untuk melapor ke guild. Ternyata Blue Dragon yang mereka temui hewan mistis dan saat dewasa dia dapat menghancurkan 3 benua dalam 3 hari. Yuji diberi sebuah belati oleh pendeta dari guild yang memiliki efek memfokuskan serangan. Dia mencoba melawan Blue Dragon sebelum tumbuh dewasa. Yuji menyerang matanya dengan belati yang diselimuti Hellfire of Demise tetapi naga itu belum mati. Lalu Yuji menyerang lehernya dengan kekuatan penuh dan akhirnya leher naga itu terbelah. Dari bangkai naga itu tumbuh jamur yang dapat mengembalikan mana bila diolah oleh Dryad. Yuji meninggalkan kota setelah masalah selesai. Dia pergi ke kota salju. Kota itu punya masalah dengan kayu bakar. Bahkan restoran yang Yuji kunjungi tidak buka karena persediaan kayu digunakan untuk penghangat ruangan. Yuji pun pergi mencari kayu bakar dan kembali dengan banyak kayu bakar kering. Dia akhirnya bisa makan di restoran itu. Yuji mengambil kues kayu bakar untuk meringankan warga kota yang butuh 5 ton kayu perharinya. Saat di hutan Yuji menemukan bola kristal yang menurut Dryad itu sumber untuk batu kutukan. Lalu Yuji membakar seluruh hutan dan menemukan ruang bawah tanah tempat anggota Blue Moon Salvation. Karena ketahuan anggota Blue Moon bahkan bunuh diri dengan mengaktifkan api penyucian yang meleburkan hutan tetapi berhasil diatasi Yuji. Dia menemukan peta yang ternyata berisi target pembunuhan termasuk Yuji sendiri. Saat Yuji meninggalkan kota dia diikuti 2 anggota Blue Moon. Yuji berpura-pura jadi petualang receh saat mereka melapor ke markas. Yuji mengikutinya dan membunuh mereka dengan area medium freeze. Lalu Yuji ke toko senjata untuk buat armor untuk Slime dan Proud Wolf tetapi membutuhkan batu sihir Laser Fire Dragon untuk membuatnya. Yuji dengan mudah membunuh Laser Fire Dragon tapi butuh 10 kali. Mudah membunuh Laser Fire Dragon tapi butuh 10 kali area freeze medium untuk membunuh Blue Laser Fire Dragon. Yuji dipromosikan ke rang D setelah selesai beberapa quest dan berhasil membuat armor juga. Tiba-tiba gunung meletus dan muncul naga api yang konon dapat menghancurkan benua dengan sekali serang. Yuji melawannya dengan menenggelamkannya ke sungai tapi tidak berhasil. Lalu dia menggunakan sihir air permafrost Curse dan mengalahkannya. Sihir itu bahkan lebih kuat dari Hellfire of Demise. Setelah itu Yuji pergi ke kota Ordalion untuk memeriksa guild yang berhubungan dengan anggota Blue Moon Salvation. Dia meninggalkan Slime untuk mengawasi guild itu dan dia ke kota selanjutnya. Di perjalanan Yuji mengalahkan Cannibal Tiger Monster Rambe. Sampainya di kota Ilyach dia ke guild dan menukarkan hadiahnya. Yuji mengambil quest penaklukan Cockatrice yang mempunyai nafas beracun dan mengalahkannya. Tak sengaja Yuji menemukan seekor burung merpati Slibert dan menjinakkannya. Di kota itu Yuji bertemu kembali dengan pendeta yang dulu memberinya belati suci. Pendeta itu mengetahui tentang naga reruntuhan hitam yang dibicarakan oleh anggota Blue Moon Salvation. Yuji kemudian pergi ke kota Marneya setelah dapat info dari sang pendeta. Dia menyuruh Slime-nya menyelidiki tempat api penyucian dibuat di kota itu. Di dalam gedung itu terdapat banyak air kutukan yang sedang diproduksi.
Di As the bagian Empress' new terbawah servant, terdapat Kinchi is alat required api to accompany penyucian dan Lashara to yang the Holy Land, mengejutkan an ada academy where seekor naga sacred hijau yang mechanoid sangat pilots besar hone their lebih besar skills. dari His semua arrival naga attracts yang attention, but pernah Kinchi is Yuji unaware temui that something tersegel di sinister is bawah brewing api within the academy, penyucian. and it could Naga plunge itu the entire terlihat world sangat into lemah dan war. terdapat banyak segel kutukan di tubuhnya. Yuji mencoba menolongnya dengan Extreme Dispel dan Perfect Heal. Naga besar itu mengamuk menghancurkan alat api penyucian dan membunuh semua pekerja. Tetapi mereka memiliki meriam yang dapat menembakkan tongkat kutukan dan mengenai tubuh naga itu yang membuatnya melemah.